Pun kalau terang ya. Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarenah sampai asar. Ini rumah tenan ini. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 20 menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepet putus tuh. Rapat gue debat tok. Podo ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Itu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kakan utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rape sensitif. Nah ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilik ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata Rabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya Qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja, semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsun amin man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau undang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nak wong keramat itu bebas hambatan. Lala rapi keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi. Napa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya. Bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin
bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhrikakum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Kita nuduh ngaceh kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat yang Aceh, rak maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood, Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat, Qur'ane ra barokah. Yo, ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean nggo duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah kuti ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh ya melarat wis iki. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki azab. Umume wa may takila ala makhraja wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai napa. Saulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujuk-ujuk misalnya bojone itu haminggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan nggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan nggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan nak sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Namun kali ini kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuhrikakum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Badai pasir menutup jalan raya. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong kum bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Kepolisian. Niku nate ngenyek tiyang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja.
Ono hafid kok mati omahe rubuh. Milih sing husnudzon ae berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Debolo isis. Kita asli nih, mesti hobinya itu kan. Hobinya itu kan. Jadi nak dicak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ra perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur Tuhan, kira olah terus melok negur Tuhan aku walat. Lho Tuhan wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora mau kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uni-uniku. Cara dekne protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling. Enak gak sampe ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani sahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada shorihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarahnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam tampil orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocar kati. Saya pertahankan satu. Ngope. Bareng guling. Wah ini masih. Mereka latihan Mama. Ini paling penting. Berkat gak masalah. Berkat itu gak masalah. Nah seperti ini gue rasa nak willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian.
Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik juga. Kula bola-balik ketemu aneh-aneh. Kula kemarin ndak bisa acara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul nak kula. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi doanya dia mukmin, kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil, kowe bima amantum. Boyo mikir, mana yo, seudon rasa di lembaga, no seudon. Boyo seudon kok dalil. Itu ada panggungnya dia. Wong seudon siri elek, mana seudon kok dikai panggung. Jajak bisa. Lha seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin dunia. Gue sampai swarga lah tak protes, nah gue aku tetap bahaya, itu bahaya sekali. Orang terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firyatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu Menurut kantor berita pemerintah China News Service. Misalnya bojo minggat, namun apa digenti sing luwih, wis ngono tak pilih ku. Engko sing minggat tak mulai nek. Ada pasir terjadi di Ternyata rapi piye wah bahaya nek ra mulai malah ono penggantine tenan kan. seperti saat ini. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayu khriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa ora pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Melibatkan 22 kendaraan. Rungokno tobat wong-wong. Awas ya dunya tak kelas. Aman abang iku anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pangeran pertama nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan bal ngenyek. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Yatsu itu apa sungkeman sama kata jasa yatsu siswa. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong Gusti putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono harinya. Sowan wong kedilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in alim. Kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Nggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar. Apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid blas yo. Sama saja. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Ora nih sing koyo munib kan, ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh, tak salati mimit ngono. Nak salat mayit takbir piro? 4. Khusus kowe 7. Itu jak walu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa galiran anyar. Ya aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih 4 ae. 4 ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku piro jadi 7. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu.
Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran ya jelas, hadis qudsi ya jelas. Dan saya termasuk kiai yang waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong wajib bener kan. Wah, semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan bus warga ngenteni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman yajsu bena yaday rahmanil khusuma. Saya pertama orang sing sungkan yang pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa sambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku amantum kok waca bima kafartum. Lagi lafate wis salah. Lho nek fayuhrikakum mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartum. Iku wilayah pangeran. Kok saiki misale iki melarat terus sebab apa? Kan kita rata-rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean nabi bisa. Terus orang lain komentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Iki sauni-unine nek wong iki, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti gak karena itu, berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono, ya sempo ora roh, takono pangeran. Kaya ana wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok. Kan kita ora roh. Iku pen pangeran sing ngendikan itu pangeran, kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal gune iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mataun ilahin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke saking sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka kadose. Oh cangkemmu bab ilmu dimuni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodho. Mboten ngertos. Oh ya kafir ya sembrono. Takoki pangeran kuwasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan kok mari neraka ya itu. Kudu pede, anak babiku aku ngerti banget. Nah, Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi, ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarah apa wae jelas kongkon Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh, jumlahe apa wae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falamma tabayyana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu, saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki, kowe sampeyan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tetapi jenengan mubalek lah ya ora roh, nak bab iku ora roh. Nak bar pidato untuk apa roh, tapi nak bab iku ora roh. Badai pasir ini menerjang mesti to ala ora gojok ini ya. Wah mbok takoki husnul khotimah ya ora roh. Nak bar pidato untuk apa lagi roh. Badai pasir. Jadi ana sing roh, ana sing ora roh. Pak Muni pin roh Mas, hukume digoten roh. Wani nglakoni berarti. Padahal di China jarang terjadi. Mesti sunat wani nglakoni. Tapi nglakoni sunat ngapal Quran rong wani. Menerjang Salt Lake City. Nah wani tak semak cek tak kei. Badai pasir Kok katamane urunan Mas. Kebur ya. Setidak Ya urunan ya. Oke Bapak. beruntun yang Kemudian Mas. Kebo. kepolisian Utah Mulai ini kan umur piro cukup itu. muncul di jalan buntu Ngatasi Sare 10 tahun kas. Digawe paling goblok cek 10 tahun. Apa meneh nak cerdas? Nak cerdas sudah setahun. Sangat bulan. Sangulan. Oh. Wis siapa Sangulan?
Tegal boleh. Oh kak, kebune. Siap. Siap. Aku lah ya urun yakin. Duit raja nih nanti mau tuku kebun. Wong keramat nih mau tuku kebun. Atau hang ngenteni pidato piro suwi ya. Balik suwi. Wong keramat cepet. Ya jadi pulau paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisine Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul ara'aitum minatakum kadza wa kadza misalnya in ara'aitum arakum kadza. Terus seperti itu amintum itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah apa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, dat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras yo mangan, ra iso gawe banyu yo ngombe. Karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing ra mbalik udah duwe. Ora trimo, lho mbalik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak mbalik, kok duwe akeh. Sugih mubalek wis nyangoni. Wis nyangoni kok. Wah, duwe akeh mubalek, malah sugih nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisighatil jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kan. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dom yo. Wah, awas ya orang. Wes akeh murid kula nak di keyakinan ndak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisine pangeran sunnatullah hubungannya mbek kawulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata bacara aku ra ahli sunah tamaknani majibno. Mari ahli sunah nak darani apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksud kula ya kan. Wis jelas istilahnya kan kata barabbukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah pancen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho kula ahli sanah tulen Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go maknani ayat iku mau. Mergo nek dhewe aku lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ana wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya maknane kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barabbukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah. Tapi tetap sifatnya potensi mau loh kayak hafid bersemaan berkate kece iku imma Allah nyelametno hafid sangka mangan barang subhat iso wae sing ngundang koruptor terus Allah kepengen nyelametno ben hafid ra mangan korupsi lagi hasil berkat iso pancen Quran kok didol terus diadab sithik-sithik kan kita enggak pernah tahu kalau enggak pernah tahu ya sudah potensinya rahmat ana pitik dipikire donga iku nek arah kutah ra dikekno aku. Ya sudah, akhirnya ditakdir buta karena Allah ngrespon pitik iku ya makhluke pangeran. Mergo roh hafite medheti nek arah kutah. Ora kebeberan. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobakdokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru Mbah Mun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukakan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram akan dihalalkan dam yang haram.
Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, ini sudah ada mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono. Ujung-ujungnya buat darun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama hafid itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sak ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal hafid-hafid nang tak tes kok lali ayat oh nglakoni dosa gede ya ta ora ning hadis-hadis. Dosa paling gede yo. Wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatansa illa masya Allah iki kategori masya Allah. Pancen pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya wis sing lali bendo pede wis sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem nggo Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki ya dosa liyane padha ae. Tapi kalau ke hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi dosa ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munif ini sebelum dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes, dadekno dilebur dosane. Sebagai pos terdepan. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Yakin tak kei waktu tenan wis aku bae sibula tak kei waktu. Namun kali ini spesial terjadi di musim panas. Swala usir. Hal di China jarang terjadi. Eleng-eleng pokoke ngandel kula aja geman pe nyifati wong mukmin sing hubungane mek pangeran iku sifati hubungane napa? Kok Allah ngendikan adab ku mau potensi napa? Potensi. Mulane nek ayat ya qul araaitum qul araai takum amintum. Ning kene ya redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal, kecuali Allah menvonis. Misalnya ashabul fil ada burung ababil memang karena adab ya kita sami'na wa ta'na karena Allah menvonis kalau itu karena adab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya mudik keceblokan mitrok ke langit. Terus kena sengklek, maksudnya kon dadi dukun nih. Iku dadi akeh. Lha dhisik wong Jombang sugih perkara ngono. Sapa iku? Ponari. Mergo pangeran wae ya ngono wae nyatane dadi duwe. Ora usah hukume khurafat dadi jelas rezeki. Nah hukume khurafat bener, Mas. Tapi kan tetep dadi bae kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan be kata rabbukum ala nafsi rahmah. Sebagian wassalamu ala manit tabal huda. Dadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah itu untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene iku dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib ku ana nggone, nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngajine ndelek. Aneh-aneh kan nuruti siksa, nak nuruti keliru cara Rabi Adawiyah malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jek bisa. Istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qurannya gini, di Quran tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya welali, aku isinya loh ini. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusratan li ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kan umat Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca selawat. Zaman akhir koyo ngene rusak isih ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis aku. Wis tak nak kena sanksi koyo Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena eri, kena apa wae bahkan susah.
Wong mukmin kok susah. Susahe wae insyaallah dadi kafar. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang ora susah kan yo lucu. Mulane kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantese ngono. Kaya muni misale orang anak sekolah orang disangoni, blonjo orang ngono, terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to nih. Oh, terus tetep seneng. Kenanya murid pluraliane lho. Jadi sunah Rasul sing komprehensif nih. Kulo lah yang ngakoni sing lakoni sunah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunah Rasul. Kok Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunah Rasul andalane aja sitok-tok nih. Yo. Macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin. Sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan warahmati wasiat kullasa. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Lah soal nanti Allah rada ngekeki sanksi mergo duwe Quran ora dijogo. Dadi kiai ora tau mulang. Terus rada diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Lho nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur dosa. Ora istenak, kurang apa. Kok sing hukume adab terus piye? Jadi anggapnya dikopiok ngono maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar nae. Wis paham wis ana bare wis pinter lho. Wa kadzabalan gorohno bi iklan Quran faqamu ka kaum sira. Wa te Quran ku al-haq iku barang sing hak ayu situ tekse barang sing bener. Lagi kaya ngene iki istilah kaum Muhammad kaummu gorohno Quran. Maksudnya kaum sing ngendi? Tentu kita wong mukmin kafir ora ono sing gorohno Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Bapak ra iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan to ora iso nglakoni tetep benerno Quran. Karena tasdik itu apa iman itu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus ora gelem ngombe, iku jek waras to ora? Jek waras, mesti ana jan to ora gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu ku manasno. Wong aneh banyu disifati. Ana wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek. Ya rada saraf ngono wae. Tapi nak darah di geni ku adem. Wah, iku wis majnun iki. Lah iya iman yo ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hasib, sing tukang hisab, tapi kita tetep beli. Iku imane tetep sah. Mulane iman iku ora iso ilang mergo maksiat. Maka mau antarane darani penting kok misalnya ngene, umumnya wong rokok ya yakin nek rokok iku madharat. Umumnya yakin gak? Yakin nek rokok madharat, tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dhekne uteke jek waras, jek ngerti nek rokok iku madharat. Aja kok mending ngene, rokok iku vitamin. Lah iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mukmin. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Nah itu mubayat fayuriqakum bima kafar. Meleng-eleng pokoknya anut aku, nak bab iki kula yakin bener. Pokoknya wong mukmin iku hubungannya mbek Allah iku elingo Allah menstatuskan dirinya itu kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya rahmah. Termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Iso wae Allah kepengin golek wit ganti. Mulane ketika kanjeng Nabi garwane ngimbargo Nabi. Nabi wis Nabi. Iki tau diimbargo Mas. Kok trimo kiai nek jeneng wedok Nabi mesti diimbargo. Piye gak kodang kan wong wedok. Sekarang orang tak kau itu. Pak Trimo Kiai Nabi. Garwane tahu sepakat. Ayo dibarku. Namun kali ini banjir terjadi di musim panas. Padahal di China, sampai akhirnya pangeran terus bela Nabi asa rabbuhu intol laqakunna ayyudilahu azwajan khairam minna. Bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti azwajan khairam minhum. Setidaknya yang lebih baik. Anak-anak tewas. Akhirnya bucu-bucune kanjeng Nabi bareng embargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah spontan kepolisian. Saya melihat Tuhan mesti bela kowe. Maksudnya itu ma ra'aitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka.
Bolak-balik pangeran yo bela nabi, nek ra bela kita. Karepe iku kali-kali gibar gue nek menawa dibela pangeran. Sebule pangeran tetep bela. Jadi ya itu. Mulane kena bojomu ngamuk ha iki sanggep rahmat. Minggat rahmat, gak minggat. Ya pokoke kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono. Kalau dia murid goblok ya, rahmat cuma susah dipahami. Tapi tetap lo aneh loh, nak mau pinter ngaji kan roh nikmati ilmu wajah. Wong goblok kok roh nikmati ilmu itu hebat ya, hebat ada. Pokoknya rahmat. Jadi nak orang lali Quran rasa bawa itu, melebu ayat istisna. Sanu beruka, Salatan sila Alhamdulillah, masya Allah kakek ya. Padahal cara nahwu itu mustasna itu jumlahnya ra oleh podo be mustasna. Mestine lali ya sithik. Normale. Kalau pulau hilang. Sing eling kok dos amat. Itu jenenge mustasna ya stagrikul. Iki jenenge nahwu aneh wae. Wa kadzabalan gorono bil Quran sapa kaum muka kaum sira ta wa te Quran wal haqqu mesti bener ayo sitku tekse bener kul ngucap sira Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum biwakil ora ana ingsun ing atas sira kabeh wakilen dat sing ngurusi kowe fa ujazi aku moko malis sing sira kabeh inna ma ana mesti ingsun mudiron sing akeh peringatan wa amrukum te urusan sira kabeh iku ilawahi maring wa dauta iki qabla amri sing den perintah bil kita kaan perang tenan. Wes ana ayat kita nek ana sing lawan Islam ya kudu diwaneni jadi sabari tok mariku malu. Tapi nek sing lawan udina lil ladzina yuqatalun. Kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udina. Naga yuqatalun ora usah udina. Oh, wong Islam gagah-gagah ana wong turu dibom kerene ning ndi, no? Kerene ning ndi. Tapi nek kabeh dibaca wong kafir kok meneng ae ya ora lanang. Eman brewokmu ne. Kudu wani ya niku. Nek orang baca kowe kudu wani. Repot sampai wasita itu repot. ISIS kita itu repot. ISIS. Tapi dia ini ISIS yang lunak. Yo tenan ada setoran yo. Mulai kapan nih? Kira mau nak cerdas kira kayak mana? 9 bulan. Oh, coba aku ora percaya. Waktu Sama 2 tahun. kasih ngomong sing tahun. Sing ngomong pira orang tahun? Nggih, 2 tahun. 3 sing ngomong. Berarti 2000 pira teman? 22. Dua-dua ya? Dua-dua akhir? Lah aku ya urun, kayak tenang ya, aku ya urun kabeh. Ya urunan ya? Juga-juga santri ora usah. Sama-sama. Wong tahun enteng, paling pasti kok kebur kebir. Kira Mas paling kebur. 20-an. Lah pasti ku paling salah larangnya 30. Enteng. Sak berase. Iya, lengkap nih pokoknya. Dakokne padi-padi, Pak. Sampai hadirin seteko ada hafid uga imut blas. Biasanya sing diwisuda kan cek imut. Iya, iki kondi ngono. Likul linabaim mustaqarru wa sawfa ta'lam. Likul linabaim saben-saben gede cerita khabar entuk cerita mustaqarrun utai gon tetep. Setiap cerita akan adanya azab itu butuh momentum. Ora kabeh gampang kena azab. Ini bener saya. Kalau Allah cerita azab itu pasti mau potensi. Napa? Potensi. Karena nyatanya ya jarang orang dosa langsung kena napa? Azab. Jarang sekali. Mulane Allah nanti ngendikan iki tengene juz dosa lho Gus. Sama-sama salah tapi kata Allah ngendikan innafu antaifatun minkum nu'adzib taifatan. Artinya sama-sama taifah yang salah itu ada saja yang dinafu, yang dimaaf. Karena saking baiknya Allah. Karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah, kalaupun sudah terjadi azab, kita menvonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir.
Karena kalau orang ngendikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya dua. Kamu kafir betulan atau dia yang nuduh kafir. Mulane ngaji tuh. Orang samu nuduh kafir gak berat tapi karena potensinya hanya dua. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Mangqala li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduhuma. Ya, mangqala li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduhuma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Lah nek sampean kan yo kafir. Bedino maca kalimat thayyibah, pantese kan yo ora kafir tenan. Malah guru tauhid ya kelas kene. Nah, guru tauhid ya darani kafir. Wes sembrono kene mulang tauhid mulai bayi. Semulang umul barohin niku kula. Ning sarang kubrol yakiniyat semulang kula. Gak terima tauhid cilik-cilikan umul barohin. Induke dalil kuasane pangeran umul barohin. Burhan itu cek cilik barohin. Wis barohin cek umul barohin. Kono ngaji ra tau nuduh kafir piye. Nuduh sing nak umune ngaji tok nek bae. Kurang mulang ya. Apa wis mulang iki? Wis mulang itu tau. Ya maju ya. Lane kena takoki mungkar nakir ben. Kula niku guru mul barohin saya. Jangan takoki marep bukan kula niku guru napa? Tapi nak kowe sing ngono mesti malaikat jae waca. Badai pasir ini menerjang Tiongkok, tempat wisata di China. Likulina ini saben-saben cerita kebaran mustaqoron tenggo tetep waktu untuk waktu ya kau kang tumibu adab di waktu wastakiron mesti tetep apa adab. Wa minhu adab. Jadi kabeh perkara iku ana momene, terutama adab. Insyaallah sudah berkali-kali saya bilang, insyaallah kabeh umat Nabi umatun marhumah, umat sing diwelas. Wong Kanjeng Nabi ku kaya apa sampai ngendikan wa makana wa yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu enggak ada. Tapi kalaupun ada, macam Allah niat ngafaro. Enggak mau kafir kesandung. Wae mulang malah ngobyek. Kok eling no kesandung lah ya lumayan enteng. Yo jos yo, ngerti yo. Alhamdulillah ora sangat diasar coba. Terus mas ora sangat diasar wis pinter.